Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Kiara Condong. Dan pada hari ini saya bakal kasih tahu teman-teman gimana caranya dari kota Bandung menuju ke kota Denpasar di Pulau Bali dengan harga tiket kurang lebih sekitaran 250 sampai dengan 300 ribuan aja. Dan itu harganya murah banget teman-teman. Gimana untuk perjalanan dari Bandung menuju ke Bali dengan harga kurang dari 300 ribu? Ikutin videonya, tonton sampai habis dan jangan di skip ya. Nah, untuk di stasiun Kiara Condong ini ada beberapa fasilitas gerai retail. Di sana itu ada Alfamart, bisa belanja dulu kalau teman-teman mau, dan ada juga tempat makan di depan sini ya, dekat arah pintu keluar mobil teman-teman. Jadi saya mau rekomendasiin juga salah satu tempat makan langganan saya dari lama. Ini ada mie bakso ngidam sari Cilacap ya. Saya sering banget kalau naik kereta dari Kiara Condong jajan dulu di sini sebelum naik kereta. Nah, jadi untuk perjalanan pertama ini dari kota Bandung, saya akan menempuh perjalanan menuju ke Kertosono dengan menaiki kereta api Kahuripan, yang dimana kereta api Kahuripan merupakan kereta termurah dari arah Bandung menuju ke Jawa Timur. Harga tiketnya cuma Rp84.000 saja. Kenapa harganya murah? Karena kereta api Kahuripan adalah kereta full kelas ekonomi dan ekonomi bersubsidi, yang dimana apabila teman-teman tahu, untuk kursinya itu saling berhadapan dan dalam satu kereta atau gerbong terdapat 106 kapasitas tempat duduk. Dan perjalanan dari Bandung menuju Kertosono 12 jam 7 menit. Sehingga untuk perjalanan kereta ini lumayan lama ya. Nah, sejauh ini di kereta api Kahuripan sudah penuh banget sama orang, hampir semua kursi terisi. Karena memang balik lagi ya, kereta ini adalah kereta termurah dari Bandung menuju ke Jawa Timur. Sehingga saya ingetin lagi buat teman-teman yang memang ingin naik kereta ini, atau misalkan ingin mengikuti perjalanan sekarang dari Bandung ke Bali, silahkan pesan tiketnya jauh-jauh hari. Minimal 1 bulan sebelum keberangkatan, atau lebih baik lagi H-45 saat tiket baru saja dibuka penjualannya. Untuk perjalanan kereta api Kahuripan ini perjalanan malam, dan di luar itu nggak ada yang bisa kita lihat ya. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi setelah langit sudah mulai terang. Kira-kira nanti itu terang sekitaran di Jogja harusnya. Udah jam 6 pagi ya, sekitar jam 06 lebih 12 menit kereta api Kahuripannya udah tiba di stasiun Lempuyangan, kota Yogyakarta. Jadi yang di jalur 1 ini kereta Kahuripan yang saya naiki sampai dengan Kertosono, dan yang ada di jalur 2 itu merupakan kereta api Sri Tanjung. Dan nanti dari arah Kertosono menuju ke arah Banyuwangi, saya akan naik kereta itu teman-teman. Untuk fasilitasnya sendiri, di atas terdapat pendingin ruangan, di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk penumpang menyimpan barang-barangnya. Lalu untuk kursinya kurang lebih seperti ini ya. Jarak antar kursinya memang tidak lega dan udah pasti adu dengkul dengan penumpang yang lain. Di sebelah sini ada sebuah meja kecil yang bisa kita gunakan untuk menyimpan botol minuman. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di bawah sini juga ada gantungan untuk menyimpan plastik dan lain-lain. Ada juga sebuah tirai yang bisa kita buka tutup. Lalu untuk fasilitasnya di sebelah sini ada cermin yang ukurannya standar. Ada juga tempat tisu,
Ini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, klosetnya kloset jongkok, di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas, ada jet shower untuk cebokan, ada tong sampah di bawah sana, dan juga ada pewangi ruangan serta gantungan untuk menggantung pakaian. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Kahuripan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun, dan perjalanan menuju ke Kertosono kurang lebih 1 jam ke depan ya. Sehingga untuk perjalanan kereta api Kahuripan di perjalanan pertama ini sesaat lagi akan berakhir seperti itu. Kereta api Kahuripan ini kan memang kereta ekonomi bersubsidi ya, yang dimana memang dari segi kursinya tegak, lalu dari jarak antar kursi pun agak mepet, sehingga udah pasti adu dengkul dengan penumpang yang ada di depan. Tapi kita perlu ingat lagi bahwa ada rasa ada rupa, yang dimana ya kita bayarnya murah, jadi dapat kursi kayak gini menurut saya nggak apa-apa sih. Karena memang untuk rute sejauh dari arah Bandung ke arah Jawa Timur Rp84.000 itu murah banget. Dan nanti setelah tiba di stasiun Kertosono, kita ada waktu transit sekitar 1 jam. Enaknya kita kulineran aja kali ya. Ya, jadi teman-teman, sekarang ini saya udah ada di depan stasiun Kertosono. Untuk perjalanan kali ini akan menjadi tempat transit selama kurang lebih sekitar 1 jam. Karena di stasiun Kertosono ini banyak tempat makan pecel Jawa Timur yang enak banget. Nah, jadi sekarang saya mau kulineran dulu, cari makan ke depan. Sekalian mungkin nanti kalau ada yang menarik, kita juga bakal makan ya, supaya lebih murah gitu. Apabila turun di stasiun Kertosono, ini transit sekitar 1 jam. Di depan stasiun itu udah banyak penjual ya. Ini di depan ada warung pecel, ada yang jualan pentol dan lain-lain. Tapi kita mau jajan pecel yang ada di dekat jalan raya sebelah sana. Kita akan jalan mungkin ya sekitaran 3 menitan lah. Karena ada pecel langganan saya yang di area depan sana. Oke, jadi ini dari depan nyampe jalan raya kita akan mengambil ke arah kanan. Nah, jadi itu ada kantor pos ya teman-teman. Seberang kantor pos ini ada gang, dan setelah gang ini ada pecel dan tumpang barokah. Sebelah sini nih, ini dia nasi pecel pesanan saya kali ini. Dan ya lumayan lah untuk ganjal-ganjal perut sebelum naik kereta. Nah, terus saya juga nambah lagi teman-teman, bungkus pecel tapi dari warung yang berbeda. Ini warungnya di seberang, itu ada tumpang pecel Sahara. Dan yang ini lokasinya di dekat ya, kita tinggal nyebrang doang. Nah, stasiunnya udah ada di lurusan sana, jadi memang dekat banget. Lumayan lah, supaya bisa ngirit. Kalau di kereta sebanyak ini bisa habis sekitaran berapa? 50.000 lebih. Ini saya belanja sebanyak ini 25.000. Nasi pecel 2, sate usus 3, dan peyek. Jadi setelah sekitar 1 jam ya transit di stasiun Kertosono, kita sudah kulineran, tadi makan pecel juga di luar dan bekal ya tentunya. Sekarang ini perjalanan akan dilanjutkan dari stasiun Kertosono menuju ke stasiun Ketapang. Kita akan naik kereta api Sri Tanjung dari stasiun Kertosono dengan harga tiket Rp94.000. Jadi untuk harga tiket kereta itu ya, yang sekarang kita naiki, kereta-kereta bersubsidi, sehingga harganya murah-murah, di bawah 100.000 semua. Itu udah dari arah Kertosono sampai dengan Ketapang, ditambah tadi 84.000 dari arah Bandung ke Kertosono. Totalnya aja nggak sampai 200.000 teman-teman. Ya, kita menunggu kereta api Sri Tanjung yang akan dinaiki masuk di stasiun Kertosono ini. Keberangkatannya sekitar jam 11 lebih 18, dan nanti akan menempuh perjalanan sekitar 8 jam 52 menit, serta akan tiba di Ketapang, Kota Banyuwangi, sekitar jam 20 lebih 10 ya. Nah, jadi untuk stasiun Kertosono sekarang masih semrawut ya, karena di sini sedang ada pembangunan peron tinggi seperti itu. Ini dia kereta api Sri Tanjung yang akan kita naiki masuk di jalur 1.
jalan. Tinggal nunggu satu kereta lagi. Tadi pada masuk. Akses pintu keluar stasiun Surabaya Gubeng berada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta api. Sekarang jam 13:17, kereta api Sri Tanjung sudah tiba di stasiun Surabaya Kota. Nah, untuk stasiun Surabaya Kota ini bisa dibilang stasiun ujung ya, karena memang ke arah sebelah sana itu tidak ada lagi rel, teman-teman. Jadi untuk stasiun Surabaya Kota ini merupakan tempat memutar haluan lokomotif bagi kereta api Sri Tanjung ya. Di sana ada spur Badung. Kita mau lihat dulu ke arah sana karena memang berhentinya cukup lama. Kita lihat dulu ada yang dagang apa aja. Ini banyak juga penumpang yang memang turun di Surabaya Kota buat jajan dulu gitu ya. Nah, di Surabaya Kota ini ada proses langsir perpindahan haluan lokomotif. Jadi tadi itu kereta api Sri Tanjung bergerak dari arah Kertosono menuju ke Surabaya Kota. Di Surabaya Kota ini berhenti barusan nyampe situ ya teman-teman. Nah, karena memang di sini itu sepur Badung, gak bisa lanjut keretanya ke arah sana, sehingga setelah banyaknya penumpang yang turun untuk belanja dulu di Surabaya Kota ini, keretanya akan didorong mundur ke sebelah sana. Setelah didorong mundur, lokomotif akan dilepas, bergerak lagi ke arah sini, lalu akan berpindah ke jalur yang ada di sebelah sana ya. Itu udah ada juru langsirnya. Setelah itu, lokomotif akan bergerak ke arah sebaliknya ke sana dan akan dipasangkan kembali dengan rangkaian. Jadi inilah dia untuk stasiun Surabaya Kota ya. Di sini kan banyak penjual yang menjual makanan, ada warung-warung, kedai-kedai. Jadi teman-teman itu bisa belanja dulu karena memang waktu tunggu kereta api Sri Tanjung di Surabaya Kota lumayan lama. Nanti akan berangkat lagi sekitar pukul 13:55. Sedikit informasi ya teman-teman, kalau misalkan kereta api Sri Tanjung ini memiliki relasi dari stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Ketapang di Banyuwangi. Dan untuk rute perjalanannya itu berjalan dari Lempuyangan ke Kertosono, nanti mengambil jalur arah ke Surabaya. Dan di Surabaya ini berhenti di 3 stasiun ya. Yang pertama ada stasiun Wonokromo, itu untuk menurunkan penumpang dari arah Yogyakarta. Lalu di stasiun Surabaya Gubeng juga sama, lalu bablas ke stasiun Surabaya Kota untuk memutar haluan lokomotif. Setelah lokomotifnya diputar haluan, kereta ini akan diberangkatkan kembali dan akan berhenti kembali di stasiun Surabaya Gubeng dan juga stasiun Wonokromo untuk menaikkan penumpang ke arah Ketapang, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini kereta api Sri Tanjung lagi dilangsir mundur nih. Nanti setelah ini kita bakal naik lagi ke kereta karena memang jam keberangkatannya sekitar 2 menit lagi. Yuk. Semula lokomotif kereta api Sri Tanjung ini berjalan SH atau short hood atau hidung pendek. Nah, setelah diberangkatkan dari Surabaya Kota, ini posisinya sudah dirubah dan lokomotifnya berjalan long hood dari arah Surabaya menuju Ketapang, yang dimana ini hidung pendeknya berada mengarah ke arah rangkaian dan yang ada di depan itu hidung yang panjang teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk posisi lokomotif pun ada istilahnya ya, short hood dan long hood seperti itu. Lokomotifnya sendiri ini adalah CC2018307. CC menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3. C, satu di depan dan satu di belakang. 201 adalah tipe lokomotifnya yang dimana 201 memiliki ciri khas hidung kotak seperti ini. Lalu 83 itu merupakan tahun pertama dinas di 1983 dan 07 itu adalah urutan atau absen ke-7. Depo Induk MN adalah kepengurusan dari lokomotif ini, Depo Madiun. Sekarang udah tiba di stasiun Waru, waktu jam 14:05. Nah, stasiun Waru ini lokasinya dekat dengan Terminal Bungur Asi Surabaya. Dan juga untuk kereta api Sri Tanjung berhenti di Waru. Di sini itu untuk tunggu bersilang dengan kereta lainnya. Kereta api Jayabaya dari
Malang tujuan ke Jakarta Pasar Senen. Pukul 15.32 berhenti di stasiun Grati. Ini tunggu bersilang kereta Wijaya Kusuma ya, dari Ketapang juga, tujuannya ke Cilacap. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.54 ya. Dan perjalanan kereta Sri Tanjung sudah tiba di stasiun Probolinggo. Yang naik turun di Probolinggo ini lumayan banyak teman-teman. Dan didominasi oleh wisatawan asing. Penumpang yang naik dari sini ke arah Ketapang itu kebanyakan bule semua. Dikarenakan memang ya, untuk stasiun Probolinggo ini memiliki akses yang enak banget apabila teman-teman ingin ke arah Bromo selain perjalanan dari Malang. Sehingga ya mungkin incaran orang-orang yang turun ke sini bawa ransel-ransel besar, nah itu pada mau ke Bromo ataupun baru turun dari Bromo dan mau lanjut ke arah Bali atau ke Banyuwangi. Nah, sekarang waktu menunjukkan jam 5 sore, tepatnya 17.02. Kereta api Sri Tanjung sudah tiba di Stasiun Tanggul, dan Stasiun Tanggul ini sudah memasuki Kabupaten Jember. Yang dimana ya kita ini udah tiba di Jember lah ya intinya. Tapi untuk tiba di Stasiun Jember nanti masih ada waktu sekitaran 40 menit mungkin ya. Ini juga kita bisa lihat bagasi menurunkan motor. Ini motor mahal nih. Turun di mana ini namanya? Di Tanggul. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17.38, kereta api Sri Tanjung sudah tiba di Stasiun Jember ya teman-teman. Dan juga di Jember selain penumpang yang turun rame banget, karena memang Jember ini daerah rame, ditambah lagi ini barang-barang logistik dari arah gerbong bagasi pun dibongkar banyak banget.
Jadi perjalanan dari Jember menuju ke arah Banyuwangi akan memakan waktu sekitar 2 jam lagi, dan kita akan segera tiba di checkpoint kedua akhirnya ya. Nggak berasa nih, perjalanan sudah ditempuh dengan kereta api kurang lebih sekitaran 20 jam perjalanan. Nah, di stasiun Jember ini juga terdapat pergantian kru ya teman-teman, seperti masinis, kondektur, polsuska, karena memang untuk kereta api ada beberapa titik poin seperti di stasiun Jember, stasiun Surabaya Gubeng, dan lain-lain untuk pergantian kru tersebut. Sehingga untuk masinis dan kru lainnya di kereta itu tidak full trip ya, nggak sampai dari arah Lempuyangan ke Banyuwangi karena itu terlalu lama mungkin. Nah, biasanya yang dinesan lama itu seperti kru kebersihan ataupun kru restorasi. Pada pukul 19:53, perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Nah, untuk stasiun Banyuwangi Kota, banyak banget yang turun dikarenakan memang area Banyuwangi ramenya itu dekat stasiun Banyuwangi Kota apabila dibandingkan dengan stasiun Ketapang, ya ramenya dari Banyuwangi Kota ini. Lalu dulunya ini itu bernama stasiun Karangasem ya, sekarang sudah diganti menjadi stasiun Banyuwangi Kota. Nah, apabila stasiun Banyuwangi Kota ini lebih strategis karena dekat dengan pusat kota, tapi kalau misalkan stasiun Ketapang lebih strategis karena dekat dengan pelabuhan penyeberangan ke arah Gilimanuk. Lalu di sini juga kita bertemu dengan kereta api Blambangan Express dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Semarang Tawang. Nah teman-teman, jadi untuk interior dan fasilitas kereta api Kahuripan dan juga Sri Tanjung sama persis, dikarenakan memang untuk kereta api Kahuripan dan Sri Tanjung sama-sama kereta bersubsidi ya. Jadi ya kita bisa lihat tuh dari semalam, dari tadi siang sampai dengan sekarang ya kita duduknya seperti ini, duduk tegak. Kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Ketapang. Tepat jam 20:10. Sekarang sudah tiba di stasiun Ketapang ya. Ya, jadi sekarang kita udah tiba di Banyuwangi, tepatnya di stasiun Ketapang. Sekarang itu waktu udah jam 8:30 malam, dan di Ketapang ini masih menggunakan waktu Indonesia Barat, teman-teman. Kita juga harus ingat ya, kalau misalkan di Pulau Bali itu sudah berganti waktu. Di sana menggunakan waktu Indonesia bagian tengah lebih awal 1 jam, sehingga di sini masih jam 8:30, di sana udah jam 9:30. Lalu saya mau recap dulu untuk perjalanan dari Bandung ke Bali ini ya, supaya teman-teman nggak lupa. Yang pertama, kita itu harus menjangkau stasiun Kiara Condong, lalu naik kereta api Kahuripan dari Kiara Condong menuju ke arah Kertosono dengan harga tiket Rp84.000. Sebenarnya teman-teman bisa transit juga di antara Yogyakarta ataupun Madiun. Itu terserah, kalau saya sih lebih milih di Kertosono aja karena memang supaya hitungannya lebih hemat sekitar Rp2.000. Apabila Kahuripan kita hanya sampai Yogyakarta atau Lempuyangan, itu harga tiketnya Rp80.000. Lalu melanjutkan kereta api Sri Tanjung dengan harga tiket Rp94.000. Tapi apabila dari Kertosono, tiket Sri Tanjungnya itu Rp88.000, sehingga memiliki selisih Rp4.000 dan Rp6.000. Otomatis kalau kita transitnya di Kertosono, bisa lebih hemat lagi Rp2.000 seperti itu. Nah, untuk perjalanan yang ditempuh dari arah Kiara Condong menuju ke Kertosono kurang lebih sekitar 12 jam. Lalu dilanjutkan dengan perjalanan kereta api Sri Tanjung sekitar 9 jam. Untuk total sendiri di perjalanan, di keretanya doang nih, udah 21 jam, ditambah tadi transit sekitar 1 jam, sehingga total dari Bandung ke arah Banyuwangi aja membutuhkan waktu sekitar 22 jam ya. Di Banyuwangi ini kita akan transit sekitar 3 jam. Nanti rencana akan nyebrang naik kapal itu sekitar jam 11-an lah. Lalu setelah jam 11 nanti kita nyebrang akan lanjut naik bis keberangkatan jam 2. Kenapa
lama kali nunggu di Gilimanuknya. Enggak, justru kita itu transit lebih lama di Banyuwangi supaya apa? Nanti ketika kita nyebrang dan memasuki waktu yang baru, menunggu di Gilimanuk itu nggak begitu lama. Bisa dibilang ya, kita akan naik kapal jam 12 WITA, terus nyebrang ke sana dan lanjut naik bis sekitar jam 2 WITA. Ya kurang lebih di sini 3 jam, di sana 1 jam. Yaudah yowes, sekarang mungkin saya mau nyari-nyari makan dulu buat makan malam. Dan ya kita lihat nanti di depan ada apa. Yuk. Nah ini kita lagi bergerak ke arah depan ya. Jadi untuk stasiun Ketapang, stasiun keretanya dekat sekali dengan pelabuhan. Jadi teman-teman bisa jalan kaki, nggak akan sampai 5 menit. Nemuin jalan raya, belok ke kanan ya. Lalu setelah belok ke kanan, nyebrang jalan raya. Udah sampai. Nah jadi tadi itu kita keluar stasiun, belok kanan sedikit dan nyebrang ya teman-teman. Di sini itu di depan ada tukang nasgor kalau malam-malam. Dan di sini ada toilet umum berbayar. Jadi untuk tarifnya segitu dan lumayan murah. Jadi saya dan Mas Bima juga udah mandi. Kita bakal lanjut nyebrang dan segar kembali ya. Berasa hidup lagi. Jadi sebenarnya di depan sini ya, di dekat stasiun Ketapang sama pelabuhan, itu banyak banget agen tiket online. Tapi kita udah beli tiketnya secara online di web dengan harga 23.000 untuk 2 orang. Kalau di depan sini saya kurang tahu ya. Harusnya sih lebih mahal. Jadi supaya lebih hemat, saya pesennya tadi lewat web. Saya udah berada di depan pelabuhan penyeberangan Ketapang. Di sebelah sini kan pelabuhannya. Jadi tadi itu kalau misalkan jalan kaki lanjut terus dari arah stasiun, bakal memakan waktu sekitar 3 menit sih, nggak akan sampai 5 menit. Dan kita juga sebelum nyebrang bakal makan malam dulu. Ini ada Ali Fried Chicken, kata Bima ini enak. Nah sekarang ini jam 10:10 ya, waktu Indonesia Barat. Dan kita mau coba nyebrang. Kita juga udah beli tiketnya ya. Nah kita itu harus cetak tiket dulu ya teman-teman. Nah jadi ini itu ada 2 boarding pass ya, dengan kode A dan B. Yang A ini nanti diberikan ke petugas, yang B untuk kita simpan teman-teman. Sekarang ini udah ada di dalam pelabuhan ya, dan waktu masih jam 22:26. Masih ada sekitar setengah jam lagi. Sebenarnya sih tadi katanya bebas ya naiknya. Bebas. Kalau selama 3 jam gitu kalau nggak salah. ada tenggang waktunya kan. Kita milih waktu, kami milih waktu dari jam 22 sampai jam 00 ya? 23. 23 ya? Ya antara jam itu mana yang lebih berangkat duluan kita boleh pilih. Terus kalau ketinggalan ya cari yang lain gitu. Jadi ya gitu. Oke, jadi barusan itu saya ketika jalan nggak lihat terlalu banyak rambu. Jadi pastikan untuk nanya ke petugas aja ya, lebih jelas nanti diarahkan seperti itu. Barusan tuh katanya ini lagi bongkar muat, setelah bongkar muat selesai diperbolehkan untuk masuk. Kita bisa lihat ya, ini tengah proses bongkar muat nih. Di sini juga banyak yang bawa motor, jadi ya kalau misalkan teman-teman mau nyebrang pakai motor berdua gitu bisa banget sih. Ini sebenarnya masih bongkar muat sih, tapi tadi kata petugasnya nggak apa-apa kalau jalan kaki bisa. Jadi kita lagi coba ke sana, cuman agak ngeri-ngeri sedep nih karena banyak juga truk gede sebenarnya. Nah, ini banyak kapal-kapal juga ya. Dan kayaknya kita ke bagian kapal yang kelihatannya itu lumayan besar dibandingkan kapal yang ini, cuman nggak tahu ya. Ini lagi jalan feel-nya. Malam-malam padahal ya. Ini angin lumayan kenceng dan saya pakai celana pendek, nggak pakai jaket. Gimana Mas? Disaranin setelannya kayak Bima gitu sih. Gimana Mas? Lumayan dingin. Ya wes lah, gas, kita naik ya. Kita udah diperbolehkan masuk dan ini jam 22:35. Yap, ini kayaknya naik ke tangga deh. Nah ini nih, tangga naik untuk penumpang ya. Sekarang lagi proses naik muatan ya teman-teman. Ini motor-motor juga sudah mulai naik. Kita udah berada di atas. Lama banget saya nggak naik kapal laut kayak gini. Terakhir saya naik kapal laut tuh ke Divre teman-teman, sama Mas Irja. Ya, jam 22:53 kita meninggalkan pelabuhan Ketapang, OTW menuju ke Gilimanuk ya.
itu sudah ada petugas yang melepaskan tali tambang yang tebal banget. Gas, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Pulau Dewata, Pelabuhan Gilimanuk dengan lancar dan selamat, juga on time ya, karena kita mengejar keberangkatan bis sekitar kurang lebih 2 jam lagi. Yap, jadi ini udah berangkat ya teman-teman, dan sudah mulai bergerak meninggalkan pelabuhan. Ini udah memasuki jam 22:57. Jadi sehingga untuk teman-teman yang beli kapal keberangkatan lebih awal seperti itu ya, seperti jam 11 malam, silahkan datang sekitaran jam 10 malam mulai check-innya, supaya bisa on time sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Oke Bim, gerak kita menuju ke Pulau Dewata. Minggat dari Jawa sebentar. Inggit. Papasan. Sekarang sekitar jam 00:44 dan kita persiapan untuk sandar di Pelabuhan Gilimanuk di Bali ya. Tadi itu kita berangkat dari Jawa sekitar jam 23 kurang sedikit. Jadi memang untuk perbedaan Pulau Jawa dan Pulau Bali memiliki selisih waktu yang berbeda. Kalau Pulau Bali lebih awal 1 jam seperti itu. Ini mau dipasang tali ya. Nah, udah persiapan. Alhamdulillah ya, tiba dengan selamat di Gilimanuk dan perjalanan lancar. Kita sudah tiba pada pukul 00:51. Sudah meninggalkan area Pelabuhan Gilimanuk dan sekarang kita akan segera ke arah terminal ya teman-teman. Jaraknya itu dekat, kita bisa jalan kaki. Jaraknya itu sekitaran 200 meter lah. Ini mungkin ya, sebelah sini. Ini sekarang waktunya sudah jam 1:33 waktu Indonesia bagian tengah. Udah tiba juga di terminal Gilimanuk. Jadi untuk posisi terminal dengan pelabuhan itu nggak begitu jauh. Kita bisa jalan kaki, nggak akan sampai 5 menit sih harusnya ya. Lalu untuk perjalanan dari sini kita akan naik bis namanya PO Sehati dari terminal Gilimanuk menuju ke terminal Ubung. Nah untuk perjalanan mungkin estimasi pengalaman saya sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Waktu itu saya pernah melakukan perjalanan di siang hari, di pagi hari gitu. Dan estimasi waktunya 4 jam. Tapi kalau mengingat perjalanan malam yang biasanya sepi, harusnya sekitar 3 jam, 3 jam setengah udah sampai di daerah Denpasar. Setelah tiba di Ubung, nanti kita akan lanjut ke Kuta rencananya. Bukan ke Kuta ya, namanya di sini tuh Kute teman-teman. Kita akan lanjut ke Kute dan kita belum tahu juga nanti akan lanjut pakai apa. Seharusnya sih bisa pakai Transdewata. Ya, karena memang pada saat terakhir kali saya kesini, tiba di Mengui itu langsung dijemput sama tour guide. Jadi ya kita modal nekat. Saya juga bareng sama Mas Bima sebagai teman nekat pada perjalanan kali ini. Ya wes, ini perjalanan udah menempuh waktu sekitaran kurang lebih 26 jam. Jadi udah lumayan capek. Nanti juga di perjalanan kita bakal istirahat aja ya. Udah di bisnya, di PO Sehati teman-teman. Dan untuk bis kurang lebih kayak gini ya. Nah, jarak antar kursinya kayak gitu, 2 jengkal lah. So far aman sih. Jam 5:41 waktu Indonesia Tengah. Sekarang sudah tiba di terminal Ubung ya. Jadi kita bakal lanjut naik Transdewata. Ini yang
kodenya K2B ya, sebelah kiri. Kita bakal naik menuju arah Kuta, tapi ini rute bisnya menuju ke arah Ngurah Rai, teman-teman. Udah jam 6:41, jadi pas banget ya. Dari tadi Terminal Ubung sini itu 1 jam naik apa barusan? Transmetro Dewata. Kurang dari 1 jam sih. Nah ini nih orang tiba-tiba turun, bikin kaget aja. Jadi sekarang ini saya turunnya di halte kantor Camat Kuta ya. Nah pertanyaannya, ini nggak ada halte teman-teman, cuman di sini itu ada tulisan bus stop sama shelter bus Transmetro Dewata. Jadi pastikan apabila teman-teman mau naik Transmetro Dewata, tandanya ini ya, ada shelter bus. Tulisan doang sih, tapi udah pasti nanti bisnya akan berhenti di sini. Kayaknya tenang banget ya. Tapi di sini berisik suara asu yo. Banyak anjing. Kak, Bim, mirip sampean tuh Bim. Ini udah deket nih. Sampean kalau beli rokok, Harusnya penginapan kita sebelah kiri nanti di depan. ada sahabat kita ini, warung Madura. Hai teman-teman Bima. Hai teman-teman Bima. Teman-teman Bima. Sedikit review dari penginapan kita kali ini ya di Bali. Ini mendapatkan kamar yang twin dengan harga sekitaran 190 apa ya, saya lupa. Dan ini kamarnya lumayan lega, bisa dilihat sendiri. Ada 2 kasur, kita juga dapat handuk tentunya. Ada bantal 2 tiap orang dan itu bagus banget. Ditambah lagi ada meja, ada kursi, ada colokan listrik, ada televisi, ada lemari juga, terus ada juga toilet. Nah, kayak gini. Kloset duduk, tempat mandinya di sebelah sana. Di sini juga ada colokan. Kalau misalkan teman-teman mau pakai hair dryer gitu. Ya, lumayan lah ya. Ngapain? Barusan kena early check-in berapa? 50. 50 dan kita itu ini check-in sekitar jam 7. Awal waktu 5 Indonesia Tengah. 7 Awal jam 2 kan 6 jam. harusnya. 6 jam ya. 7 jam. Masuknya murah sih. Murah early banget. check-in. Murah. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang panjang banget, saya sekarang sudah tiba di Kuta, Kota Denpasar, Pulau Dewata, Bali. Nah, sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, untuk jarak yang ditempuh dari Bandung menuju ke Denpasar ini kurang lebih sekitar 1135 km dengan rincian perjalanan naik kereta api sejauh 996 km, dengan kapal 6 km, dan juga dengan bus sekitar 133 km. Kurang lebih segitu teman-teman. Lalu untuk waktu tempuh totalnya itu sekitar 32 jam. Naik kereta Kahuripan sekitar 12 jam, naik kereta api Sri Tanjung sekitar 9 jam, lalu untuk penyeberangan sekitar 1 jam, dan dengan bis sekitar 4 jam. Kalau misalkan di total itu tadi dengan waktu transit sekitar 32 jam ya. Lalu untuk biaya yang dikeluarkan dalam perjalanan kereta api Kahuripan dari Bandung ke Kertosono Rp84.000, perjalanan dari Kertosono menuju ke Tapang dengan kereta api Sri Tanjung sebesar Rp88.000, naik kapal feri sekitar Rp10.600, lalu untuk naik bis sehati sekitar Rp55.000, dan juga naik Trans Dewata sebesar Rp4.400. Dengan catatan ya teman-teman, untuk tiket
perjalanan naik kereta dan juga naik bis kita sudah reservasi secara online, termasuk naik kapal juga. Dan total biaya dari Bandung ke Denpasar sejauh itu hanya 242.000 saja, nggak mencapai 250.000, dan itu belum termasuk biaya makan, mandi, dan lainnya. Karena itu kan opsional banget ya, tergantung teman-teman mau makan seperti apa. Kalau yang murah bisa beli makanan di luar seperti yang saya tampilkan di cuplikan video. Tapi kalau misalkan mau beli makanan di kereta ya tentunya mengeluarkan biaya makan yang cukup ekstra juga. Lalu, menurut saya pribadi, ini adalah cara termurah dari Bandung ke Bali yang saya temukan. Karena memang jarak dari Bandung ke Bali itu jauh banget. Apabila dengan transportasi lainnya, seperti naik pesawat, memang perjalanannya cepat, simpel, tapi membutuhkan biaya sekitar 800.000 sampai dengan 1 jutaan. Dan itu bisa lebih lagi dari 1 juta. Selisihnya jauh banget kan dengan 250.000 rupiah. Jadi ya ada plus minus lah, di mana teman-teman ingin mengeluarkan harga yang murah, ada pengorbanan berupa waktu tempuh yang sangat lama seperti itu. Dan untuk perjalanan kali ini cocok buat kalian yang memiliki jiwa backpacker ataupun teman-teman yang senang menikmati perjalanan seperti saya. Jadi ya nggak ambil simpel untuk naik pesawat, kita punya kelebihan bisa mengunjungi kota Surabaya, Kertosono, lalu Ketapang, dan lain-lain. Itu seru banget sih asli. Dan juga jadi pengalaman pribadi yang tidak akan terlupakan. Jadi gimana? Teman-teman apakah berminat untuk mengikuti perjalanan kali ini dari Bandung ke Bali dengan harga murah? Coba kalian komentar ya. Dan apabila teman-teman juga tahu cara termurah lainnya, entah dari Jakarta, entah dari mana, coba share deh di kolom komentar. Tambahan lagi ya, sekarang ini saya menginap di penginapan Taksa Uma di Kute, Kota Denpasar dengan harga 190 ribuan, dan itu saya sudah membelinya jauh-jauh hari melalui travel agent. Jadi sehingga apabila teman-teman ingin liburan akhir tahun dari Bandung ke Bali gitu ya, teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang, bikin agendanya, lalu perhitungkan juga untuk membeli tiketnya H-45 sebelum teman-teman berangkat. Itu catatan penting ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya share pada perjalanan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.